Selamat pagi saudara dan saudari. Kamu sedang mendengarkan hari ke-501. Pertanyaan yang sama yang telah saya tanyakan sebanyak 500 kalinya. Namun saya masih perlu menanyakannya lagi padamu. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya telah melakukannya. Saya bersorak-sorai sebab saya telah menjadi anak kesayangan Tuhan. Saya bersorak-sorai sebab saya adalah kekasih Tuhan yang paling utama. Saya bersorak-sorai karena saya adalah satu-satunya keberhargaan dari Roh Kudus. Betapa berharganya karena kita adalah cinta kasih utamanya, Bapa, Anak, dan rencana kasih dari Roh Kudus. Kita adalah inti dari rencana mereka. Kita adalah topik keberhargaan mereka yang sejak dari kekal. Saudara dan saudari, saya berharap kita dapat semakin mendekat kepada Allah, semakin dalam lagi menikmati Dia, untuk menikmati hidup, dan untuk menikmati kasih yang tak terbatas ini. Jika kamu memandang ke langit, saya sarankan untuk tersenyum dan mengangkat tanganmu kepada Bapa dan Tuhan. Melambaikan tanganmu atau memberikan ciuman udara kepada Bapa, kepada Tuhan dan Roh Kudus. Kamu dapat memberikan 3 ciuman untuk mengungkapkan kasihmu kepada Tuhan, untuk memuaskan hatinya di setiap hari. Dan bukan itu saja, roh kita akan dibaharui dan diubah lagi dan lagi. Selama kita ada melatih iman dan menyadari akan kebenaran, setiap kali kamu memberi respon kepada Allah, maka itu akan menjadi sebuah bantuan yang besar bagi rohmu. Mari kita menyanyikan lagu pujian dan menyembah. Kemarin kamu telah menyanyikan lagu pujian keluarga Allah yang ke-13. Kasih yang mengejutkan hatiku, di bait pertama. Hari ini kita akan bernyanyi di bait kedua dan ketiga. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kita nikmati kasih dari Tuhan kita yang berharga kepada kita. Cintamu mengguncang langit bumi, kejutkanku, menaklukkan aku. Cinta di atasku, ku milikmu, kau dapatkanku. Kidung agung, lagu cinta, mengatakan cintamu yang dalam. Selamatkanku dengan darah, meminangku untuk jadi kekasihmu. Kulah kasih cintamu, ku ada karenamu. Dari dahulu kala Engkau memikirkanku, kisahmu diceritakan sejak dari semula. Bukti cintamu di mana-mana. Tuhanku mau mengenal cintamu yang selamanya, ciptaan yang sempurna. Perjalanan di bumi, pengetahuan salib, hasratmu terhadapku, impian cintamu yang termanis. Tuhan, semoga ku hidup di lubuk hatimu, kesayangan kekasihmu. Kandungan dari keseluruhan lagu ini sangatlah berlimpah. Setiap kalimatnya layak untuk saya renungkan dan nikmati. Saya memikirkan akan Tuhan yang datang ke bumi. Dia memiliki hati untuk menebusku dan meminangku.
Saya yakin bahwa ada banyak keadaan terjadi dalam hidupnya yang di bumi, banyak hal yang di sekelilingnya yang telah menyentuh hatinya lagi dan lagi. Semuanya ini tidak membuat dia melepaskan akan pikiran untuk dipaku di kayu salib. Sebaliknya, semuanya ini telah membuat hatinya lebih bertekad untuk mendapatkan kita. Oleh karena itu, dia membuat tindakan untuk menjaga dirinya dari melakukan dosa. Dia mencoba untuk tetap melakukan yang terbaik, untuk percaya kepada Allah. Dia telah menjalani kehidupan manusia yang sempurna. Saya percaya bahwa dia tidak sabar untuk segera menyelesaikan keselamatan bagi kita. Dan waktunya telah tiba. Lalu dia menyelesaikan keselamatan secara menyeluruh bagi kita. Akhirnya, dia telah mendapatkan kita dan memeluk kita ke dalam hatinya. Lagu ini telah mengungkapkan akan perasaannya. Saya berharap semoga kita dapat memahami hati dan cintanya. Saya berharap semoga kamu dapat menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati kita. Halo saudara-saudari, tidak terasa bahwa saya telah menyelesaikan pembagian ini sebanyak 500 kali. Saya telah mengalami banyak bantuan dari Tuhan dalam melakukan minum dari aliran sungai ini. Dan begitu banyak dukungan dari saudara dan saudari, sehingga saya dikuatkan untuk dapat terus berbagi pada kamu semua. Sebenarnya tidaklah mudah bagiku untuk melakukannya seorang diri. Terkadang agak terburu-buru karena saya begitu sibuk. Namun saya tidak ingin mengecewakan kamu. Jadi saya mencoba untuk melakukan yang terbaik. Dan saya bersyukur karena Tuhan besertaku. Dia mengajariku bagaimana untuk berbagi dan juga ada menjamah hatiku. Hari ini adalah hari ke-501. Saya akan memiliki awal yang baru, yaitu saya akan mengurangi waktu bercerita dan menggunakan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab, untuk berbagi pikiran dan perasaanku padamu, yaitu di saat saya sedang membaca Alkitab. Saya senang bersama-samamu dalam menikmati kata-kata yang berharga dalam Alkitab. Selain itu, saya juga akan menyanyikan lagu pujian dan menyembah bersama-sama dengan kamu. Saya juga suka membaca Alkitab dan menyembah bersama-sama denganmu. Oleh karena itu, perhatianku bukan hanya tertuju pada penjelasan ayat-ayat Alkitab saja, melainkan juga ada menikmati kasih Tuhan, menikmati rencana dan kuasa-Nya, untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan inilah yang menjadi tujuanku. Oleh karena itu, saat kita membaca beberapa ayat Alkitab, mungkin saya tidak akan menjelaskan ayat demi ayat. Sebaliknya, saya benar-benar ingin memahami akan kenikmatan yang kita dapatkan dari ayat-ayat ataupun dari cerita tersebut. Kenyataannya, setiap kali saya membaca Alkitab, saya memiliki pemahaman yang berbeda meskipun ayatnya sama. Mungkin di saat pertama kalinya, saya akan menikmati kasih Tuhan. Lalu di kedua kalinya, saya dapat menikmati akan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, perasaan yang berbeda tersebut adalah yang berdasarkan pemahaman dan pengalaman dalam hidup kita. Tuhan adalah yang begitu nyata, dan Dia akan berbicara kepada kita. Jika hal yang saya bagikan tidaklah lengkap, maka ini adalah kekurangan saya dan sebaliknya. Saya berharap agar kamu dapat membacanya sendiri dan mengalami sendiri dari ayat-ayat tersebut. Mulai sekarang, Tuhan akan berbicara padamu secara pribadi. Dan mungkin beberapa bulan ke depan, ataupun saya tidak tahu berapa lama, saya akan berbicara tentang mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Umumnya, para komentator mengatakan bahwa ada 35 ataupun 36 mujizat yang Tuhan lakukan selama berada di bumi. Bahkan beberapa orang di antaranya mengatakan ada 44 mujizat. Namun, berapapun itu, saya akan membahasnya satu persatu denganmu. Mungkin saya tidak membacanya sekaligus, sekalipun ayat-ayatnya tidak banyak. Hanya ada 1 atau 2 ayat saja. Namun saya suka melihat akan kemuliaan Tuhan melalui mujizat. Melihat akan hati Tuhan terhadap kita. Melihat akan kehendak-Nya yang kekal. Sehingga kita tahu bagaimana cara menanggapi Dia untuk mengasihi Tuhan yang menjadi balasan kita. Saya ingin memulainya dari Injil Yohanes. Di dalamnya terdapat 8 mujizat. Sebenarnya, hal ini cukuplah aneh. Dalam Injil Yohanes telah dinyatakan bahwa Dia adalah Allah, karena Dia adalah anak Allah. Namun kamu dapat melihat, hanya terdapat 8 mujizat yang tercatat dalam Injil ini. Mengapa? Sebenarnya, Tuhan ingin agar kita tahu bahwa Dia adalah Allah.
Namun, dia tidak akan membuktikan pada kita melalui mujizat-mujizatnya. Lalu siapakah dia? Injil Yohanes penuh dengan kehidupan, bukan dengan mujizat. Dia adalah kebenaran, dan dia juga adalah terang. Yang paling penting yaitu untuk menyatakan bahwa dia adalah kasih. Oleh karena itu, hal yang paling berharga tentang Tuhan kita bukanlah karena dia dapat melakukan mujizat, namun bahwa dia adalah yang penuh dengan kasih. Dan di antara ke-8 mujizat ini, beberapa di antaranya bersifat pribadi. Hal ini sangatlah berharga. Tuhan memiliki kasih yang paling pribadi terhadap kita semua. Bahkan, mujizat-mujizat telah terjadi pada kita. Mujizat pertama di antara ke-8 ini adalah Tuhan mengubah air menjadi anggur. Saya yakin bahwa kamu semua telah mengetahui ceritanya. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama di Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan sewaktu dia di bumi. Dan mujizat ini tidak tercatat di 3 Injil lainnya. Pertama, ada 2 di antara 8 yang tercatat di dalam Injil lainnya. Dan 6 mujizat lainnya hanya dicatat dalam Injil Yohanes saja. Dan mujizat air berubah menjadi anggur hanya dicatat dalam Injil Yohanes saja. Ini adalah yang sangat berarti, karena air berubah menjadi anggur dilakukan sebagai mujizat yang pertama. Mujizat ini selalu mengacu pada saat kita diselamatkan. Hidup kita yang hambar seperti air. Namun, begitu kita bertemu dengan Tuhan, Dia telah mengubah hidup kita terasa seperti anggur, yang begitu berlimpah dan penuh dengan warna. Bahkan kita juga membawa kenikmatan dan berkat bagi dunia. Betapa berharganya, karena mujizat ini juga terjadi pada kita. Yang membuat saya terkesan adalah bahwa Tuhan bukanlah orang yang tidak dapat mengambil keputusan. Dia datang untuk mematuhi kehendak Bapa. Oleh karena itu, Tuhan tidak hanya menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya yang dalam daging padanya, dan dia pun melakukannya. Tuhan memiliki keputusannya sendiri. Dia memilih ini sebagai mujizatnya yang pertama, dan mujizatnya ini dilakukan dalam acara perkawinan. Sepertinya Tuhan menganggapnya itu adalah yang tepat, dan Tuhan berpikir bahwa itu adalah yang benar untuk melakukan mujizat dalam acara perkawinan. Bagi kita, ini adalah sebuah awal dari kehidupan. Namun bagaimana dengan Tuhan? Untuk melakukan mujizat yang pertama ini, sepertinya Dia mulai mengungkapkan isi hatinya. Dan jauh di lubuk hatinya, Dia ingin agar kita menjadi pengantinnya. Dan Dialah mempelai laki-lakinya. Dia ingin meninggalkan segala yang terbaik tepat di bagian akhir. Saudara dan saudari, saya sangat menikmati bahwa Tuhan turun ke bumi.
Dan sejak saat itu dia menjadi seorang manusia. Dia hidup menjadi manusia biasa, hingga dia tahu bahwa itu adalah waktunya, menurut Alkitab, sesuai dengan kehendak Allah. Dia datang untuk memberitakan Injil, dan dia melakukan mujizat yang pertama dalam acara perkawinan. Saya benar-benar bersyukur, karena tampaknya dia telah menyiratkan bahwa dia akan membeli kita dengan harga yang mahal. Dia meminang kita untuk selamanya, sehingga kita dapat menjadi mempelainya. Betapa berharganya, karena mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan di Kana yang di Galilea, dan dia telah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan terbesar Tuhan adalah akan kasih-Nya yang pada kita. Murid-muridnya pun percaya padanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia memberikan hati kita kepada Tuhan? Rela untuk menikmati penelusuran dari kekasih kita, untuk menikmati hasrat-Nya terhadap kita. Betapa berharganya, karena Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, untuk membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Bahkan yang lebih berharga lagi adalah Tuhan mengubah kita menjadi kekasih-Nya yang paling utama. Sungguh luar biasa. Bukankah itu hal yang paling mustahil? Namun kita sungguh adalah yang paling sepadan dengan Tuhan, menjadi kekasih-Nya yang utama untuk selamanya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, betapa berharganya Engkau mau menjadi seorang manusia, menderita, dan mengalami kehidupan manusia. Namun Engkau sangat senang melakukannya, hingga Engkau keluar untuk memberitakan Injil. Engkau melakukan mujizat pertamamu. Pastilah itu di bawah pertimbanganmu yang cermat. Betapa berharganya Engkau melakukan mujizat di acara perkawinan dengan mengubah air menjadi anggur. Sepertinya Engkau ingin memberitahu kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Betapa Engkau ingin mengubah kehidupan kami untuk menjadi cinta terakhir-Mu. Betapa berharganya, karena orang-orang yang dalam kekal akan melihat siapa yang telah Engkau pilih. Mereka akan sangat tercengang melihat bahwa setiap dari kami adalah cinta terakhir-Mu. Kami adalah kemuliaan-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk sepenuhnya menikmati hati yang dari kekasih, sehingga kami dapat mengalami akan kasih-Mu yang kepada kami, agar kami dapat mengalami kehidupan yang mulia dan yang berkelimpahan. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.